Hamzah bin Abdul Muthalib, sahabat Rasulullah yang dijuluki Singa Allah. Bagi pemeluk agama Islam, mungkin nama Hamzah bin Abdul Muthalib tidaklah terdengar asing. Dia adalah salah satu paman Nabi yang memiliki peran begitu besar dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam. Menjadi seorang paman, sahabat, sekaligus saudara sepersusuan, Hamzah tentu memiliki hubungan yang amat dekat dengan Rasulullah. Tidak heran Rasulullah begitu sedih saat kematian Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568. Merujuk dari tahun ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah anak dari Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, dan adik berbeda ibu dari Abdullah, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Hamzah dan Abdullah, ayah Rasul, adalah adik kakak dengan satu ayah tetapi berbeda ibu. Meski begitu, ternyata hubungan Hamzah dan Rasul juga terhubung dari pihak ibu. Pasalnya, Halah binti Wuhaib, ibu Hamzah, adalah saudara sepupu Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil, terlebih beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Oleh sebab itulah, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi pada Rasul bahkan sebelum mulai memeluk Islam. Walau memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Rasulullah, dalam kisah Nabi Muhammad dalam proses dan upaya menyebarkan agama Islam Hamzah belum memeluk Islam. Meski demikian, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat serta sayang yang dimilikinya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu ada untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa-masa sulit beliau dan bahkan akan marah jika mendapati seseorang yang menjelekkan hingga menyakiti Nabi. Apalagi Hamzah adalah seorang pemuda yang dikenal begitu jenius dan lihai memainkan panah sehingga disegani banyak orang. Adapun proses runtut hingga Hamzah kemudian memeluk Islam. Diriwayatkan bahwasannya asal mula Hamzah memutuskan memeluk Islam adalah karena kejadian kaum musyrikin yang melemparkan kotoran unta pada kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Hamzah masuk Islam karena tidak terima Nabi diserang oleh Abu Jahal. Dikisahkan bahwasannya seorang budak wanita melihat Abu Jahal yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Syafa. Di sana, dia menyakiti dan memaki-maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dibalas sepatah kata pun oleh beliau. Hal ini pun diceritakan oleh budak tadi kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Mendapat cerita itu, sebagai seorang pemuda Quraisy dengan harga diri tinggi dan kepribadian tegas, Hamzah merasa tidak terima. Dia pun menghampiri Abu Jahal dengan membawa busur panah. Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk di antara kaumnya, berdiri untuk menyambut Hamzah. Namun, pemuda itu mengangkat busur panah kemudian memukulnya pada kepala Abu Jahal hingga terluka. Kemudian Hamzah berkata, apakah kau menghina Muhammad?" Dia melanjutkan, ketahuilah, sekarang aku telah mengikuti ajarannya. Jika kamu berani, silahkan saja balas perlakuanku ini." Dan dari situlah Hamzah mulai memeluk Islam. Hamzah sempat dilanda keraguan, karena memang awalnya kalimat itu keluar secara spontanitas, atas dasar harga diri akan keluarganya yang tidak ingin disakiti. Hingga kemudian ia meminta petunjuk pada Tuhan, Maha Suci Allah yang kemudian meneguhkan hatinya. Hamzah pun menceritakan hal ini pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau turut bersukacita atas masuknya Hamzah ke agama Islam. Tidak lupa,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar pamannya tersebut diberikan keteguhan hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui hal ini, kaum Quraisy bertambah khawatir dan gelisah karena dengan masuknya Hamzah ke agama Islam membuat kemungkinan pengikut Nabi menjadi lebih banyak juga. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam, Abu Jahal berpikir bahwa perang antara kaum Muslim dan kaum Quraisy sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, dia mulai kesana kemari menghasut serta memprovokasi kaum Quraisy untuk menyakiti Rasulullah dan pengikutnya. Hal ini tidak dapat dihindari lagi. Rasul dan pengikutnya mendapat tindak kekerasan lebih banyak. Tetapi di samping itu, keislaman Hamzah secara tidak langsung juga menjadi perisai serta benteng pelindung untuk kaum muslimin. Lebih dari itu, karena Hamzah yang begitu tegas, cerdas dan berwibawa, dia banyak disegani dan memiliki daya tarik tersendiri. Sebab hal ini, banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih dalam. Selain itu, ketangkasan Hamzah membuatnya menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan. Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keberanian luar biasa yang ditunjukkan dan dikerahkannya, umat Islam mendapat kemenangan dalam Perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum Quraisy pada Perang Badar. Sebab itulah, mereka merasa harus membalas kekalahan yang terjadi dengan menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya. Setelah Perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang lanjutan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, yaitu Perang Uhud. Dalam perang ini, para kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah sebagai sasaran utama. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga 3.000 pasukan. Adapun pasukan ini meliputi 700 unta, 200 kavaleri, serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah 1.000 orang, gabungan dari kaum muslim di Madinah. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan pasukan lawan di Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslim yang dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri. Saat kemenangan dirasa sudah dekat, Rasulullah memerintahkan agar para pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga. Tetapi mereka tidak mentaatinya dan turun untuk mengambil harta para rampasan perang, dan ini menjadi sebuah titik balik. Kaum Quraisy pun menyadari pertahanan yang longgar ini dan segera menyerang balik dengan menduduki bukit dan melancarkan serangan dari atas bukit Uhud. Setelah itu, Hamzah akhirnya syahid dalam perang Uhud akibat tombak yang dilayangkan oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Kisah perjalanan hidup Hamzah mulai dari lahir hingga wafat banyak dikenang oleh kaum muslimin. Apalagi kisah syahidnya dalam medan pertempuran Perang Uhud. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau itu yang kemudian menjadi salah satu kisah legenda. Karena memiliki kisah tersendiri di balik syahidnya, inilah rangkuman peristiwa yang menyebabkan kematian Hamzah yang dikenang banyak kaum muslimin. Kisah ini diawali saat Perang Badar. Hamzah yang begitu pemberani dan buas memerangi kaum kafir Quraisy dan berhasil melumpuhkan Thu'amah bin Adi hingga tewas. Sementara itu, kematian Thu'aimah menorehkan luka mendalam pada keponakannya, yaitu Wahsy. Masih banyak kaum Quraisy lain yang tewas saat peperangan, termasuk Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, yang mana merupakan ayah serta paman Hindun binti Utbah. Al-Walid bin Utbah yang merupakan saudara Hindun juga mati dalam perangan di tangan Ali bin Abi Thalib.
Kematian beberapa kaum Quraisy inilah yang menciptakan dendam bagi beberapa orang, sehingga mereka benar-benar ingin membunuh Hamzah untuk membalas dendam. Saat itu pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb dalam perang Uhud, memutuskan untuk membuat para wanita juga ikut serta dalam peperangan. Para wanita ini terdiri dari mereka yang merasa sakit hati karena kematian keluarganya dalam peperangan sebelumnya, yaitu Perang Badar. Dengan ini, Hindun yang juga istri Abu Sufyan segera mendaftar karena kematian ayah, paman, serta saudaranya. Sementara Wahsy juga ikut atas kematian pamannya serta kesepakatan yang dibuatnya dengan Jubair bin Mut'im. Saat pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair mengatakan pada Wahsy bahwa ia akan membebaskannya dari perbudakan asal bisa membunuh Hamzah. Dengan jaminan bahwa janji ini telah disaksikan banyak orang, Wahsy bertekad membunuh Hamzah. Walau tidak memiliki keterampilan berperang yang cukup baik, Wahsy dikenal sangat pandai melemparkan lembing tepat sasaran. Karena itu, Hindun menaruh harapan padanya dan mengatakan pada Wahsy untuk menyembuhkan luka hati mereka atas kepergian keluarga di medan perang. Di saat kedua belah pihak pasukan bertemu dan berperang, Wahsy dengan awas mencari dan mengincar Hamzah. Memang tidaklah sulit untuk mengenalinya di antara banyak orang, karena pada kepala Hamzah selalu terpasang bulu unta, lazimnya tanda kepahlawanan di Arab masa itu. Wahsy yang bersembunyi di balik batu melihat Hamzah begitu gagah berani maju dan merobohkan para lawannya dengan menebaskan pedang. Sementara itu, tiba-tiba seorang penunggang kuda bernama Siba bin Abdul Uzza menantang Hamzah agar Wahsy bisa menyerangnya. Tentu saja Hamzah menyambut Siba dan segera mengalahkannya dengan sekali tebas. Walau begitu, pengorbanan Siba ini membuat posisi Hamzah terjangkau Wahsy. Dia segera membidikkan tombaknya, tepat mengenai pinggang Hamzah bagian bawah hingga tembus depan. Saat peperangan selesai, Hindun turun menuju arena peperangan tadi, serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambilnya hati Hamzah, kemudian dikunyah walau akhirnya tidak ditelan dan dimuntahkan kembali. Kematian Hamzah membuat Nabi begitu sedih, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian paman Rasul ini. Karena keberaniannya itulah, Hamzah pun dijuluki sebagai Asadullah atau singa Allah. Nabi Muhammad sangat bersedih begitu melihat jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib dan segera menyalatkannya. Tubuh Hamzah kemudian dibalut dengan kain kafan yang dibawakan oleh saudarinya, yaitu Syafiyah. Sejak masuk Islam, Hamzah bertindak sebagai pelindung Nabi Muhammad dan melakukan dakwahnya secara terbuka. Proses masuk Islam Hamzah bin Abdul Muthalib diperkirakan berlangsung pada sekitar tahun 616. Nabi Muhammad memberinya gelar Sayyid al-Syuhada, yang artinya pemimpin para syahid, orang-orang yang wafat karena berjuang di jalan Allah. Itulah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan lancar rezekinya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share.